Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi ini saya akan menyampaikan materi kuliah pertemuan pertama ya. Pada mata kuliah Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan. Jadi materi kuliah ini prasyaratnya. Jadi Anda misalnya harus sudah lulus atau sudah memahami dulu mata kuliah pengantar ilmu maritim dan beberapa peraturan perikanan. Oke, saya ingin sampaikan dulu sebelum kita masuk ke materi mingguan gitu ya, sampai 16 kali pertemuan, bahwa pokok bahasan mata kuliah atau subject matter dalam mata kuliah ini kita seluruh taruna mahasiswa akan mempelajari pokok-pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama, itu tentang ketentuan umum hukum maritim dan peraturan perikanan. Yang kedua, penggolongan orang-orang dalam usaha perkapalan. Baik itu usaha perkapalan di kapal niaga ataupun di kapal perikanan. Karena kita sekarang ini ada dua kelompok besar ya. Ada kelompok kapal niaga, kapal umum, dan kapal perikanan. Kemudian yang ketiga, ini juga penting bagi kita semua, bagi generasi muda yang akan masuk di atas kapal, syarat-syarat untuk bekerja di atas kapal itu apa saja. Saya kira ini hal yang teknis penting gitu ya. Kemudian berikutnya poin keempat itu struktur organisasi atau jabatan di atas kapal. Karena organisasi di atas kapal ini berbeda dengan organisasi di daratan gitu ya, di mana dipimpin oleh seorang nakoda sebagai pemimpin tertinggi, pemilik kewibawaan tertinggi di atas kapal, dan berbagai fungsi lainnya sebagai nakoda di atas kapal sebagai pemimpin. Poin kelima, nanti kita akan bahas surat-surat penting di kapal. Yang berikutnya adalah ordonansi kapal-kapal 1935. Sekaligus juga di poin ketujuh kita akan bahas ordonansi kekarantinaan dan kesehatan di sana akan masuk. Setelah itu ke poin 8 kita akan masuk ke mahkamah pelayaran. Begitu besarnya cakupan kemaritiman, perkapalan, dan penuh resiko, maka sampai-sampai ada mahkamah pelayaran. Dan bagaimana, dan bagaimana tugas dan fungsi dari mahkamah pelayaran. Kemudian kita juga akan masuk nanti ke materi 9 tentang zona-zona laut. Itu berdasarkan UNCLOS gitu ya. Kemudian tanggung jawab hukum sesuai persyaratan protokol Torremolinos 1993. Kemudian kita akan masuk ke materi teknis lagi, perizinan dan jenis usaha perikanan. Jadi di situ kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait bagaimana kita mengikuti ketentuan hukum di Indonesia dan bagaimana hukum di internasional. Jadi perikanan ini syarat juga dengan peraturan. Kenapa? Karena ini menggunakan wilayah laut yang bersama pengguna lainnya. Kemudian nanti akan ada praktik menerapkan hukum perkapalan dan perikanan, kegiatan pelayaran dan perikanan. Jadi bagaimana kita nanti akan kita coba praktik. Kemudian ke-13 adalah penguasaan konsep dan praktik serta implementasi prinsip-prinsip hukum maritim dan peraturan perikanan. Ya, itu jadi materinya cukup banyak. Kemudian ini ada juga tentang bagaimana kemampuan membangun ide untuk melakukan gagasan pemecahan masalah hukum maritim dan peraturan perikanan. Ini satu kompetensi yang memang harus kita kuasai. Kemudian bagaimana kemampuan mendesain rencana strategis yang berlandaskan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya, kemampuan membuat dan melakukan simulasi rencana pemecahan kasus hukum dengan tepat. Ya, karena
di perikanan dan kelautan secara umum juga, ini juga syarat dengan kasus-kasus yang memang perlu penyelesaian dengan benar berbasis hukum. Kemudian kita juga dituntut membuat simulasi pemahaman dan format rencana penerapan hukum maritim dan peraturan perikanan dengan mempertimbangkan aspek teknis, yuridis, sosiokultural, dan lingkungan yang kuat dengan menentukan sasaran pemecahan kasus yang tepat. Ini karena ada persoalan dispute juga ya di sektor ini. Kemudian kemampuan untuk membuat kajian hukum dan peraturan perikanan untuk penerapannya dengan tepat. Jadi ini kita ingin mencoba membuat satu kajian nanti. Dan kemampuan mengidentifikasi atau memilih fokus yang tepat untuk implementasi hukum maritim dan peraturan perikanan. Jadi nanti kita akan ada satu simulasi di sini. Nah, adik-adik sekalian para taruna, jadi beberapa pustaka nanti bisa dilihat ya, beberapa pustaka apa ada referensi saya kira baik yang internasional maupun yang berskala nasional, saya kira banyak di Kementerian Kelautan Perikanan, di Kemenkumham, di kampus-kampus dari IPB, dari Undip dan lain-lain, Unhas, barangkali ini bisa dicari beberapa referensi yang memang untuk mendukung kompetensi kita. Kemudian ada pustaka tambahan yang perlu Anda ketahui, di samping memang sifatnya referensi yang buku-buku sains, ada juga tentang IMO Model Course 705 Skipper on Fishing Vessel ya 2008, edisi 2008 maksud saya. Kemudian ada Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Ya, ada Undang-Undang RI 32 tahun 2014 tentang kelautan. Ini relevan kita pelajari. Saat ini masih hangat ada Perpres 18 tahun 2019 tentang pengesahan ratifikasi IMO STCWF 1995. Dan ini penting dan harus kita kuasai. Kenapa? Karena ini adalah panduan kita ya setelah kita meratifikasi. So, apa yang akan kita lakukan dan apa mandat dari IMO kepada negara yang sudah meratifikasi STCWF 1995. Itu mungkin ya beberapa referensi dan masih banyak yang bisa dikembangkan. Nah, dari situ rencana kegiatan itu saya bagi 16 pertemuan sebagaimana halnya ini standar untuk perkuliahan dalam satu semester gitu ya. Dan adik-adik semua bisa baca di RPS yang sudah saya siapkan. Di antaranya misalnya pada pertemuan pertama ini saya harus menjelaskan pokok bahasan itu tentang bagaimana cakupan dan pengertian umum hukum maritim dan peraturan perikanan dan bagaimana penerapannya sebagaimana tertuang di dalam perjanjian dan konvensi internasional. Jadi materi ini related dengan national regulation termasuk juga internasional ya, seperti itu. Nah, di materi ini bagaimana kita akan membahas tentang subpokok bahasan, ketentuan umum hukum maritim dan peraturan perikanan, bagaimana juga yang kedua undang-undang dan pasal-pasal dari Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan, Junto Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, itu tentang perubahan atas Undang-Undang perikanan tadi. Kemudian Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, ini ADKK ya dan Undang Perikanan. Kemudian Permen KP yang terbaru, itu kira-kira untuk di pertemuan pertama ini. Nanti di sesi berikutnya kita akan diskusi secara lebih luas mengelaborasi tentang beberapa hal tadi, ketentuan-ketentuan hukum dari mulai yang nasional dulu mungkin ya, Junto Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan dan perikanan. Saya kira itu dan Permen KP yang relevan lainnya. Jadi adik-adik sekalian, silahkan adik-adik dengan serius lakukan eksplorasi bahan, materi dan seluruhnya
saya minta untuk mencari dan memberi komentar atau analisis terhadap materi-materi tertentu dan membuat resume sesi perkuliahan pada pagi ini. Saya kira demikian ya beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk materi pertama. Pertemuan kuliah pertama ini kita membahas tentang bagaimana hal-hal yang memang akan kita jalani selama 1 semester. Saya kira ini penting Anda ketahui supaya Anda tahu mau kemana arah pembelajaran kita pada materi perkuliahan yang saya sampaikan, yaitu hukum maritim dan peraturan perikanan. Demikian untuk pertemuan pagi ini, mudah-mudahan bisa Anda bisa menangkap dengan jelas, dan kalau ada hal yang kurang jelas kita diskusikan sekarang, waktunya masih banyak. Terima kasih. Saya kira sementara untuk tahap pertama, silakan adik-adik sekalian kalau ada yang mau ditanyakan. Demikian untuk sesi pertama, saya istirahat sebentar dan kita nanti lanjut diskusi. Oke, saya tutup sementara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.